Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut terkait makanan internasional. Submaterinya untuk hari ini adalah ide dan peluang usaha makanan internasional, kemudian sumber daya. Dua jenis makanan ini mungkin sering kalian temui di pasar atau di beberapa tempat makan ya. Jadi yang pertama ini adalah bitterballen, asalnya dari Belanda, tapi sudah umum dijual di Indonesia. Bahkan kemarin sempat dijual oleh salah satu artis, mungkin kalian tahu. Kemudian yang kedua ini adalah sushi, makanan dari Jepang, sudah umum ya di Indonesia. Nah, munculnya dua jenis makanan ini di usaha makanan di daerah Indonesia karena dipengaruhi beberapa faktor gitu. Jadi, munculnya ide dan peluang usaha ini karena adanya globalisasi. Globalisasi ini memungkinkan kita untuk mengetahui berbagai jenis makanan dari berbagai negara. Misalnya makanan Jepang, makanan Italia, makanan Prancis, makanan Korea. Nah, dengan adanya globalisasi juga memungkinkan setiap warga negara untuk mengunjungi negara lain. Jadi yang dari Indonesia bisa bepergian ke luar negeri, begitu pula orang-orang yang dari misalnya Amerika bisa berkunjung ke Indonesia, berkunjung ke Jepang, ke Korea, ke Cina, seperti itu. Nah, ketika orang-orang mengunjungi suatu negara, misalnya jalan-jalan nih, misal kalian pergi ke Jepang, kalian makan sushi di sana. Kemudian ketika kalian pulang, pasti kalian menginginkan untuk makan sushi lagi. Tapi nggak mungkin kan kalian mau makan sushi harus pergi ke Jepang dulu, kan sayang uangnya. Kemudian misalnya ketika kalian kuliah di luar negeri, sudah bertahun-tahun, pasti kalian rindu dengan makanan Indonesia. Nah, hal-hal tersebutlah yang memunculkan ide dan peluang usaha makanan internasional. Nah, ini adalah salah satu restoran yang menjual masakan Indonesia di luar negeri. Restoran ini didirikan karena banyaknya warga Indonesia di sana. Bisa juga orang Indonesia yang mendirikan atau orang asli sana yang menjual makanan dari Indonesia. Selanjutnya, ini ada salah satu restoran sushi yang ada di Jogja. Jadi, kalian yang ingin mengkonsumsi sushi atau penasaran seperti apa sih sushi itu, kalian bisa mengunjungi restoran-restoran sushi di Indonesia tanpa harus pergi ke Jepang, seperti itu. Bisa juga orang-orang yang tinggal di Jepang, misalnya ingin mengkonsumsi makanan sushi tanpa harus repot-repot membuat, bisa mengunjungi restoran sushi. Nah, hal-hal inilah yang menjadi ide dan tentunya berpeluang dijadikan sebagai usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita membuat usaha di bidang makanan internasional. Yang pertama, tentukan jenis makanan internasional yang akan dibuat. Jadi, kalian bisa menentukan, saya mau jual makanan Italian food, bisa menjual spaghetti atau pizza, misalnya mau menjual kue khas dari Prancis misalnya. Nah, kalian fokuskan di satu
jenis makanan atau satu negara, seperti itu. Selanjutnya, mengolah makanan dengan tepat. Jadi, sebelum kalian menjual makanan tersebut, kalian harus mengetahui gimana sih cara mengolah makanan ini dengan baik dan benar. Jadi jangan asal-asalan. Menurut kalian kayaknya ini dipanggang deh gitu, tapi padahal kenyataannya makanan ini tuh dibakar seperti itu misalnya ya. Selanjutnya gunakan bumbu yang tepat. Jadi sebelum kalian mengolah, kalian cari tahu dulu bumbu yang digunakan itu apa aja. Kemudian cari dulu nih di Indonesia ada atau enggak. Kalau semisal ada itu lebih baik. Atau semisal kalian mau totalitas, kalian bisa mengimpor barang-barang itu atau bahan-bahan tersebut dari negaranya. Tetapi jika tidak memungkinkan, kalian bisa mengakalinya, menggunakan bahan-bahan yang karakteristiknya mirip dengan bahan aslinya, seperti itu. Selanjutnya, carilah lokasi yang tepat. Usahakan kalau mendirikan usaha atau membuat usaha bisnis makanan di tempat yang strategis. Jadi, jangan kalian membuat bisnis, mendirikan toko di tempat yang sepi, jarang dilalui orang, seperti itu, karena akan sulit untuk mempromosikan produk kalian. Selanjutnya, tentukan harga yang bersaing. Misalnya, kalian mau menjual kebab, di tempat lain kebab itu harganya 10.000 atau sampai 20.000 untuk kelas menengah. Tapi kalian menjualnya kisaran harga 30.000 untuk kelas menengah. Itu akan mempersulit bisnis kalian. Kemudian yang tidak kalah penting adalah berikan pelayanan yang prima dan selalu konsisten dalam pelayanan. Selanjutnya kita bahas sumber daya. Yang pertama ada faktor produksi alam. Jadi faktor ini adalah segala sesuatu yang tersedia di alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk melaksanakan produksi. Contohnya yang sering kita temui adalah air. Air ini bisa digunakan untuk mencuci alat dan bahan makanan, digunakan untuk memasak dan minum. Yang kedua adalah tanah. Jadi tanah ini bisa digunakan sebagai lokasi usaha, bisa juga berupa alat-alat masak ya. Kan ada beberapa alat masak yang bahan dasarnya dari tanah. Yang ketiga ada iklim dan udara. Sangat berpengaruh ya pada usaha makanan, karena misalnya untuk daerah dingin, maka kita sebaiknya membuat makanan yang dapat menghangatkan tubuh. Yang keempat, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi ini adalah faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Berbagai jenis tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai bahan makanan internasional tentunya. Selain itu, hewan juga dapat digunakan untuk mengangkut bahan makanan. Selanjutnya, ada faktor produksi tenaga kerja, yaitu segala kemampuan yang dimiliki manusia, baik jasmani maupun rohani, yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, ada tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang lebih banyak menggunakan kekuatan fisik, berupa keterampilan, dan merupakan tenaga kerja pelaksana. Contohnya, yang pertama, tenaga kerja terdidik atau skill labor, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus sebelum memasuki dunia kerja, misalnya chef atau ahli masak. Nah, yang kedua ini mirip dengan tenaga kerja terdidik, tetapi bedanya kalau di sini lebih ke seringnya berlatih atau seringnya praktek ya. Jadi tenaga kerja yang memerlukan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja, misalnya tukang masak. Jadi tukang masak dengan chef itu beda. Kalau chef harus menempuh pendidikan khusus. Selanjutnya ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih atau unskilled and untrained labor. Jadi tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya tukang sapu dan pesuruh. Selanjutnya ada tenaga kerja rohani. Jadi
Tenaga kerja rohani ini lebih banyak menggunakan kemampuan intelektual dalam melakukan aktivitasnya. Contohnya manajer pemasaran. Jadi tenaga kerja rohani ini bukan tenaga kerja yang berceramah atau menjelaskan tentang agama, tetapi lebih ke ruhnya suatu bisnis atau jiwanya ya. Tugas dari manajer pemasaran ini adalah menentukan produk, kemudian menentukan target pasarnya, menentukan harga, kemudian menentukan teknik-teknik atau taktik pemasarannya, haruskah diberi diskon atau haruskah dijual di online store, seperti itu. Jadi inilah alasannya kenapa manajer pemasaran disebut ruh atau jiwanya dari suatu bisnis. Selanjutnya ada faktor produksi modal. Jadi modal itu adalah setiap benda atau alat yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa, ataupun dapat digunakan dalam proses produksi. Yang pertama, menurut wujudnya, modal dapat dibedakan menjadi yang pertama, modal barang atau capital goods, yaitu modal berwujud barang yang digunakan untuk proses produksi, seperti bangunan untuk warung, alat masak, kursi meja, bahan mentah, dan alat-alat kantor. Yang kedua, modal uang atau money capital, yaitu daya beli modal yang berbentuk uang sebelum diubah menjadi modal barang, seperti uang tunai, uang simpanan, dan saham. Nah, kalau menurut fungsinya, modal itu dibedakan menjadi dua juga. Yang pertama, modal perorangan atau private capital, yaitu modal yang menjadi sumber pendapatan bagi pemiliknya, seperti tabungan dan hasil usaha dagang. Yang kedua adalah modal masyarakat atau social capital, yaitu modal yang dipakai dalam proses produksi dan berguna bagi masyarakat umum. Contohnya adalah jalan. Jadi, kalau kita membuat bisnis, pasti ada akses jalannya kan untuk masuk ke bisnis kita. Yang ketiga, menurut sifatnya. Yang pertama adalah modal tetap atau fixed capital, yaitu barang-barang modal yang dapat digunakan beberapa kali dalam proses produksi, seperti warung, alat memasak, dan kendaraan. Jadi sebelum kalian membuat bisnis, kalian tentukan barang-barang yang sekiranya bisa digunakan lebih dari satu kali untuk modal tetapnya ya. Misal kalian mau membeli alat memasak, maka pilihlah alat yang berkualitas. Jangan asal membeli yang harganya murah tetapi mudah rusak seperti itu. Jadi nanti akan menambah biaya produksi kalian. Seperti itu ya. Selanjutnya ada modal lancar atau variable capital, yaitu barang-barang atau alat-alat yang habis dipakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya bahan makanan, kemudian kwitansi, dan yang ketiga daftar menu untuk pemesanan makanan. Yang dimaksud dengan daftar menu untuk pemesanan makanan itu bukan yang seperti ini, melainkan yang bisa ditulis oleh konsumen atau pelayannya. Jadi bisa kalian membeli spaghetti jumlahnya berapa, kemudian mungkin menggunakan topping, itu nanti yang disebut dengan daftar menu makanan yang satu kali pakai. Kalau yang sebelah kiri atau yang berwarna hitam ini yang bisa digunakan beberapa kali ya, sampai tulisannya mungkin tidak terlihat, nah itu baru bisa diganti. Kalau yang kanan yang bisa kita tulis-tulis itu, itulah yang satu kali pakai. Selanjutnya, menurut bentuknya, modal dibedakan menjadi modal nyata dan modal tidak nyata. Modal nyata atau konkret adalah barang modal yang nyata atau berwujud yang digunakan dalam proses produksi. Contohnya peralatan masak dan bahan baku. Ini yang terlihat. Kalau yang modal tidak nyata itu atau abstrak adalah modal yang tidak dapat dilihat,
tetapi dapat menunjang produksi. Contohnya keahlian dan kepercayaan dari orang lain. Yang kelima, menurut sumber modal, modal itu dibedakan menjadi modal sendiri dan modal pinjaman. Jadi, modal yang berasal dari kekayaan sendiri. Contohnya tabungan, saham, dana cadangan. Yang selanjutnya, modal pinjaman, yaitu modal yang berasal dari pinjaman orang lain. Contohnya pinjaman koperasi, pinjaman dari perusahaan lain. Selanjutnya, faktor produksi kewirausahaan yang diperlukan dalam mengendalikan dan mengelola usaha makanan internasional. Yang pertama, keahlian memimpin atau managerial skill. Jadi, keahlian ini perlu dimiliki seorang wirausahawan dalam memimpin usaha makanan internasional. Yang kedua, keahlian teknologi atau technological skill adalah keahlian yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan wirausahawan dalam melakukan kegiatan ekonomi, terutama dalam produksi makanan internasional. Jadi, kalau makanan internasional kan kadang memerlukan alat-alat yang canggih. Jadi, kalian juga harus menguasai teknologi-teknologi tersebut. Yang ketiga adalah keahlian organisasi atau organization skill. Keahlian ini perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan untuk mengatur berbagai usaha dalam usaha makanan internasional. Nah, jiwa kewirausahaan itu bukan merupakan kemampuan yang sudah jadi. Artinya, seseorang membutuhkan proses dan waktu agar jiwa kewirausahaannya sungguh-sungguh tertanam dalam dirinya. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk membina kewirausahaan adalah yang pertama, membuat program kerja atau perencanaan yang jelas dan tepat. Misalnya, targetnya ke depan ini kalian mau ngapain. Itu harus mulai kalian pikirkan, harus kalian rencanakan seperti itu. Yang kedua, mengadakan pengorganisasian atau pengaturan dan pengawasan yang ketat terhadap faktor-faktor produksi. Jadi dalam bisnis itu nggak bisa kita jalanin bisnis tanpa kita awasi, tanpa kita cek kembali, ini udah jalan dengan benar atau belum, ini sudah sesuai target atau belum. Jadi harus diadakan pengorganisasian dalam bisnis. Yang ketiga, memberikan jaminan kesejahteraan yang memadai terhadap para karyawan, agar mereka mampu melaksanakan tugasnya dengan baik. Misalnya gajinya, itu harus sesuai dengan job desk dan jam kerjanya mereka. Kemudian misalnya nanti ada kecelakaan kerja, kalian juga harus menyiapkan jaminan-jaminan kesehatan itu. Kemungkinan-kemungkinan terburuk itu harus kalian persiapkan dari sekarang, agar nantinya bisnis kalian tetap berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendala. Nah, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami materinya. Jika masih ada pertanyaan atau masih ada yang bingung, kalian bisa tanyakan di forum tanya jawab. Sekian, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.